Pasti kan banyak kejahatan yang Bapak lakukan kan? Bukan kejahatan maksudnya bukan membunuh, bukan. Pokoknya kejahatan. Gimana tadi ini? Penjelasan pendek. Penjelasan pendek. Kalau panjang urayan ada pertanyaan, ini pendek. Jadi kan itu panjang gitu loh. Namanya pun sharing, Bapak Bunda. 1 Korintus 19 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 33 15. ya, 1 Korintus 15. Ayat 33 sampai 34. Sama ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Saudaraku, kita masih belajar lagi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain yang tepat atau orang yang baik, kita tentu akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Tetapi jika kita salah dalam berlalu, maka ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam pergaulan? Contohnya, satu, bisa membawa kepada kesesatan. Tentunya pada kesesatan itu memang sering juga pada saat sekolah lah kita dulu. Wih, ayo kita cabut yuk. Iya, contoh kecil ya. Karena gak ada guru mas sekali, guru ini jahat sekali, sebab kan melot-lotan kita kan. Ayo cabut kita yuk. Kita kawan-kawan ini memang ikut-ikutan kan. Awalnya nggak ada niat ya? Iya, benar nggak ada niat. Iya. Cabutlah semuanya, nggak ada yang tinggal diam. Giliran datang guru, bang, pada kemarin dikasih 3A ini semua kata gitu. Kami pun dikasih 3A yang ada. Pada kemarin ini semua nggak dikasih 3A ini tuh. Ada satu yang nggak mau ikut. Itulah mungkin ambil baca apa, ada yang ambil di muka dia sama guru itu kan. Ada pak, lah ada orang tuh pak, ke apa pak? Ke Lubuk apa itu? Tuko. Tidak. Loh bu, yang dia apa itu di Melang. bukan, dia apa? Korea. Mau ke Medan kita ya? Mau ke Medan. Korea. Apa? Korea. Enggak, kesannya lagi. Korea. Apalah nama itulah, disitulah kami. Cabut. Jadi ada kawan kami laki-laki, kami dari Batu Lubang kami lewat jalan. Dari Batu Lubang kami lewat jalan. Jadi ada teman kami laki-laki ada apa-apanya, bencong-bencongnya kan. Woi, ampun dah lupa dah lari dah. Kau tinggalkan kami perempuan, kau laki-laki kau tinggalkan kami. Kami bilang kayak gitu, Pak. Pokoknya budak dulu kali gitu. Dari Batu Lubang itulah. Dari situlah kami sampailah ke pemandian lu gitu. Kalau buah apa namanya itu udah lupa. Mau ke Medan kita itu lewat apa kurang sih itu kilometer. Lihatlah dari masa ada itu, dari Batu Lubang lah pokoknya. Coba ya dicabutnya. Itulah Untuk contohnya. kenapa ya? Itu. Tapi masih, cuma lagi ikutan masih anak-anak SMP kita kan buka terus besar kemungkinan ya ketagihan lah kita kan. Ayo lagi cabut yuk, kayak gitu. Alhamdulillah nggak mau diganggukan, Allah tak ada kita. Nah, ada di sini dibuat lagi. Biasanya guru-guru palsu adalah mereka yang dengan sengaja menebar kesesatan dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan dengan yang akan disesatkan. Yang dia akan disesatkan. Contoh Santa, waktu kau kuliah, pernah nggak kau ada teman-teman muda yang menyesatkan kau, yang bikin kau apa gitu, supaya ayo Santa, gak usah lagi ikuti mata kuliah dosen ini. Pernah nggak kau alami kayak gitu? Cubur-cubur juga. Iya, itu yang mereka guru-guru palsu sebagian.
termasuk juga dalam pergaulan itu kan. Terus racun ditebarkan sedikit demi sedikit melalui nilai-nilai yang ditanamkan selama pergaulan tersebut. Jika tidak hati-hati, orang percaya akan dengan mudah disesatkan. Tentunya. Memang baiknya jika kita tengok dia, baik dia kita tengokkan. Cobalah dulu ini nak. Biar pintar tahu kata ibu. Kau makan ini, pasti pintar kau katanya. Bisa saja nanti kau jawab pertanyaan guru semua, bukan pertanyaan dosen. Itu menyesatkan juga itu. Sedikit-sedikit dikasihnya apa racun itu supaya mengikut ajarannya lah kita. Kecanduan gitu ya. Iya, kecanduan. Dikasihnya sedikit-sedikit kan, mas-mas di apanya di kata-kata dikasihnya sama mau yang diapakan nih, mau diambil nih. Terus apa lagi? Kasihlah. Mau kau. Lama-lama akhirnya apa kita juga hanya dia apa yang digorogotinya. Kepercayaan kita, keimanan kita. Seolah-olah kita nggak percaya kalau Tuhan itu dari segala-galanya. Percayalah kita sedikit-sedikit sama dia. Dan bisa juga merusak kebiasaan baik. Contoh, kehidupan Kristen menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah-buah kebenaran. Sebagai buah-buah kebenaran itu salah satunya apa itu Tante? Buah kebenaran. Terutama buah kebenaran itu bakal yang kau ingat, yang kau apakan. Salah satunya apa itu? Tidak tahu buah kebenaran. Jangan mencuri, jangan berbohong, itu kan buah kebenaran juga itu. Jujur dalam segala hal. Itu salah satunya sifat kekristenan kita ini. Hal tersebut dibangun, diusahakan, dan dibiasakan sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang dilakukan dalam keseharian. Jadi dalam keseharian itu dari diri kitanya dulu sehari-hari. Itu kan kayak bapak mulai sering ngomel samamu. Dari kesehariannya dulu, baru nanti kalau sudah apa dia sehari-hari kita, jadi di luar pun kita udah biasa. Aku begini dia diajarkan orang tuaku, beginilah kelakuan perbuatanku bang. Karena sudah diajarkan sehari-harinya, diajarkan orang tua kita begitu. Jadi terus terang juga anakku sama kita semua yang ada di sini. Sebenarnya sebagian sering sekalinya anak kami ini mendukakan bapaknya. Jadi datanglah bapaknya ini. Awalnya, gimana yang bagi kesehatan? Ada yang ibu di mana? Songon dia nak sehat-sehati. Padahal lebih benar sebenarnya lebih mau psikolog konsultan banget bapaknya lagi. Karena tak ada di video bukan yang sehat. Contoh sehari-hari kan. Bangun pagi lah maunya dulu kan, entah apa lagi itu, bolehnya nanti lagi, entah ngapa-ngapain kita, tapi sarapan dulu, bangun dulu pagi. Ingatlah kesehatan itu. Sementara dia bagian kesehatan, masa lebih tahu kedua orang tuanya bagian kesehatan ketimbang profesinya sebagai seorang kesehatan. Jadi itulah salah satunya dulu. Jadi sering sekali kita kadang-kadang lari dari jalur. Contoh apa lagi Santa? Jadi yang terus kebaikan yang sudah kita miliki rusak karena pengaruh buruk pihak yang lain. Contohnya bisa saja itu seperti yang dibilang Bapak dan kemarin korbannya itu ikut-ikutan, jadi lama-lama jadi rusak. Karena ikut-ikutan kan, jadi lama-lama jadi rusak. Ayo. Ini Bapak silakan yang minggu kemarin kumpul uang-uang gitu.
Sementara yang lainnya itu tidak lulus. Siapa yang nggak lulus itu? Kawannya Pak Edi. Kawannya. Anak jenderal. Anak kadis. Anak jenderal nggak lulus. Jadi kan ikut-ikutan. Ayo, karena rupanya ya saya biar apa kita ya, kan kita kasih lah ya. Rupanya salah satu kerja dulu. Yang mengutip itu yang lulus. Yang mengutip yang lulus. Karena dia pula yang mengasih kan, yang mengasih sama apa itu sama dosennya. Nggak disampaikan kawan itu ya. Iya. Dia sendiri pula kan, berarti nggak dibilangnya kawan itu. Si anu Pak, si anu ikutnya Pak dah. Nggak ada dibilangnya gitu kan. Cuma dia sendiri lah yang ngapain lulus. Emang terberkati juga yang dulu memang masa lalu kan. Apa ini kok kita yang masa pergaulan ini. Oh iya ya, pas sekali belum Pak Lagan itu ya kan dulu pernah itu cabut satu kelas. Terberkati juga aku Kali setelah bertobat awak teringat jadi ketawa sendiri. Iya. Keburuk kali lah berhenti. Padahal kita yang grogi bilang kan, nggak Pada masuk waktu kelasnya. melakukan itu saya belum sadar kali ya. Iya. Iya, tadi mana lagi kita pikiran kita itu kan iman kita itu nggak ada, nggak apalah, nggak dekat kali, belum dekat kali lagi sama Tuhan kita itu. Ayo, sana ayo, gitu. Supaya jangan gengsi pula. Masa aku aja nggak ikut orang-orang ikut ikut aku aja kayak gitu, jadi ikut-ikutan. Jadi begitu. Setelah itu kita bisa juga membawa ke dalam dosa. Ya ibarat dosa lah pula, orang sudah menipu kan, sudah melanggar kehendak Tuhan. Jangan kau begini, udah kata firman Tuhan kita lakukan juga itu. Jadi membawa kita kepada dosa. Yang lebih buruk adalah bahwa pergaulan yang salah dapat membuat kita pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah. Nah yang tadi itulah kan berbohong, pas sudah melanggar hukum Allah itu udah Tuhan nggak berkenan sama orang anak-anaknya yang suka berbohong, apalagi durhaka kepada kedua orang tuanya. Wah besar sekali itu, karena pengaruh orang-orang yang jahat, negatif dan tidak mengenal Allah, kita terbawa pada kebiasaan hidup berdosa yang menurut mereka mungkin adalah hal yang biasa-biasa saja. Contohnya si bapak, gimana bapaknya bisa sebelum benar-benar ditangkap Tuhan bapak, sebelum diberkati sekali sama bapak Tuhan penyembuhan ilahi itu yang bapak rasakan sebelumnya itu. Pasti kan banyak kejahatan yang bapak lakukan kan, bukan kejahatan maksudnya bukan membunuh, bukan. Pokoknya kejahatan. Itulah kita yang membawa kepada dosa. Masa-masa lalu kita, waktu kita belum dekat sekali dengan Tuhan. Tapi kok sudah kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, Ada pertobatan. ada pertobatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi bapak belum apakan lagi sukacitanya, damai sejahteranya. Tadi ke pasarnya tadi, bukannya kemana-mana. Kalau ke pasar kan lama kan bilang tak apa-apa. Alam bapak kudang namo rumah tu pasar di bapak ada. Memang bisa lah menunggu aku dah sabar deh. Kalau tahu kita firmankan, jangan emosi kita bawa kita tambah emosi kita. Diterbakar loh jadinya kan. Oh, si Santa Harus dot. ada. Hah? Si Santa dot. Doh, namanya dua. Oh, Bapak ada di sunakit. sekarang nggak ada pengkau nama. Oh, nang kuala sepi rasanya. Kenapa orang sudah nadi pasari katanya? Oh, ya Tuhan. Berbeda. Di burung busa yang depan tua. Aduh. Itu pentingnya. Enaknya kita sudah kenal kuasa dari Tuhan itu. Alangkah pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap yang kita jalin. Ya kan Pak? Amin. Ada pertanyaan? Ada dong Pak. Boleh lagi boleh ku jawab. Kalau boleh ku jawab, kuserahkan sama hambanya. Gimana pertanyaan Bapak? Gimana tadi? Penjelasan.
Penjelasan pendek. Kalau panjang uraian ada pertanyaan, ini pendek. Jadi kan udah panjang itu loh. Namanya pun sharing, Bapak Bunda. Sama dengan dulu kemarin. Siapa mau membahas 5 kata? Apa bukan tak ada? Ada inti. Apa mau dibahas? Kalau panjang uraian baru pertanyaan ini pendek. Apa mau dibahas? Tapi udah syukur lah belajar lah. Iya, namanya juga kita Iya. belajar, sharing. Lama-lama kita jadi terbiasa, jadi Makin enak bisa. loh gitu. Iya. Pelan-pelan Iya. tambahnya kau. Udah hebat itu dah. Pelan-pelan si Santa pun dia harus bisa ya kan Santa? Dia terbiasa si Santa ya kan Amang? Nanti WL dia Amang di FA. Enggak, Bapak yang mau WL Oh, tapi gabungan pula kita udah bulan 9 udah MSK angkatan 1 2 3 ya? Saya belum tahu kemungkinan MSK jalan tapi ada. Santa udah ikut MSK ya? belum. Belum. Kakak, Udah. berarti kita modul 2 lah. Kok ada nanti modul 1 ikut aja Santa. Tahun depan kayaknya. Ya Santa, Aku udah kan. banyak belajar di sini. Enggak, kita lihat situasi, siapa tahu dia kerja di luar. Pernah tahu kita? Mau keluar kota dia Amang? Ada kemungkinan. Oh iya. Kalau di sini silakan. Enggak melarang. Iya, nggak apa-apa lah. Cuma karena statusnya belum pasti sekarang ya, tergantung situasi nanti. Iya iya. Pasti. Iyalah. Tapi masih corona Amang. Kan udah diikut kamu mulai di Singer pelatihan. Iya. Tapi kita tunggu sebulan. Oke. Tapi di Singer latihan. Tapi malu-malu dia Amang dah. Tolong suaranya. Malu-malu dia Pak dah. Santa, Tapi enggak, waktu jual ke baru kerjanya di Singer juga enggak. bilang kan? Santa, nggak ada lah tapi dengan suara. Pertama, nanti kedua jadi galak. Langsung kayak apa ya Amang ya? Langsung kayak si Joy Tobing ya. Pokoknya Santa. dikasih kebebasan dia. Iya, biar terbiasa dia kan Amang. Iya. Mungkin siapa tahu si Santa selama ini belum menemukan orang-orang yang apa sama dia kan? Lepas. Iya. Berarti pergaulan gimana Santa? Gimana pergaulan? Waktu kau di apa di mana kemarin? Di konter ya? Di- Konter gimana kawan-kawan di sana? Di sekolah perawat. Waktu dia akbit kan? Akbit itu apa? Akbit. Akbit. Nah, Jadi yang iya akbit. Gimana pergaulan kau di sana? Kata acik-acik aja nya, nya. Kalau di kuliah biasanya kan Santa, ada saja yang teman kita yang rajin, ya kan? Ada yang malas, pasti kan? Ada yang apa? Maunya dosen ini sering-sering lah absen, senang kali awak, iya kan? Cari muka katanya. Iya, ada yang cari muka sama dosen ya kan, supaya mendapatkan nilai A dia ya kan. Iya. Macamnya memang karakter kawan yang kita jumpai dalam satu Ada yang kelas suka kan. domba. Iya, ada yang iri sama kita karena kita rajin kan, Iya. percayai orang lain, kayak gitu. Sama lah. Dulu pun waktu masa-masa kuliah kan, satu kelas kami ada sejumlah 30 lah. Banyak kali ya kawan-kawan ini disengaja terlambat masuk kampus. Masuk tong jam 7.30, nggak boleh lewat. Iya. Kalau lewat nanti kan, memang ada dosen yang killer. Kalau pas dosen apa yang killer itu masuk, kalau sudah terlambat, nggak dikasih memang masuk, Iya, pulang. langsung pulang katanya. Dan kalau apa, tugasnya pun nggak diterima. Nah, pelajaran bagi dia kan, minggu depannya masuk lagi, jadi nggak terlambat dia. Nah, baru ada juga teman ini malas, nggak mau tahu dengan tugas. Nah, tahunya kita, oh si A, si B, si C. Yang tiga, ya kan kayak Santa kan, 30 misalnya satu kelas, pasti kita kenal teman kita, siapa yang pemalas, siapa yang rajin kan. Nah, memang tergantung kita ya. Iya. Kalau kita ngikuti mereka, wah, masa gara-gara kau jadi nilai C, nggak mau aku mau nilaiku A. Pasti kita pengen nilai A kan Santa, ya kan?
Oh, udah sulit kali mata kuliah itu minimal B lah, jangan sampai C kan gitu kan, paling rendah B. Semuanya ternyata A, semuanya kan udah cantik di transkrip dia kan A, semuanya kan. Iya, dulu pun Tante Santa udah siap kami meja hidup, ada kawan yang nggak siap, aduh dia. Akhirnya dia apalah, mantap kuliah, sayang kali, udah sampai 3 tahun jalannya. Nah, itulah. Makanya ada FA. Mahasiswa baru. Itu masih coba 7 tahun yang beli 1. Iya. Ada itu. Padahal di kampung kan Amang orang tuanya, oh anakku kuliah. Iya. Rupanya nggak masuk kuliah dia. Iya. Habis uang kuliah. Apa nggak mau bunuh diri mamanya itu? Banyak gitu. Kawan yang wisuda, dia semuanya kadang berita wisuda anak kokon. Ada masih wisuda kadungan. Di situlah ketahuan. Belum Wah, selesai kredit gimana mau wisuda. histeris lah mamanya. Ada masa-masa tante kayak gitu 5 orang. Gugurlah mereka kan. Mau sidang tahun depan lah. Tapi kan sayang kan? Iya. Waktu itu tong sayang menunggu 1 tahun usia awak nambah, nggak menjadi berkurang, makin tua awak di situ. Iya, jadi memang sebagai anak Tuhan kita harus bisa memilah-milah persahabatan. Bukan berarti yang jahat ku jauhin, enggak. Semua kita berteman, tapi kalau kita kira-kira tahu itu perbuatannya tidak baik, nggak usah diikuti. Iya. Kira-kira mau menjerumuskan bilang. Iya. Harus bisa memilah-milah. Iya paling. Nanti pun kayak gitu ya Busan. Dulu kan Santa, jadi kesaksian sama Santa ya, mudah-mudahan Santa bisa niru. Nah, misalnya Santa kan seperti kata Bapak tadi kan, ada rencana mau kerja di luar kota. Nah, dimanapun nanti Santa kan dek, carilah persekutuanmu dengan Tuhan, bergaul dengan anak-anak Tuhan. Pertumbuhan rohani itu sangat membangun daripada keberanian kita. Kenapa? Karena kita melihat kebenaran firman Tuhan itu ada di situ dan kita jadi kuat. Memang tidak selamanya kawan-kawan satu kebaktian itu membangun kita. Ada saja yang tidak seperti dia, mungkin sekedar ibadah rajin, tapi parangnya mafia. Ya kalau rajin dia, tapi dia nggak ada buah dari perbuatannya itu, kerajinan dia itu nggak ada. Mungkin ya. Dan di luar dan di dalam. Iya, mungkin dia hanya sekedar rajin, tapi firman Tuhan itu tidak dihidupinya. Iya. Tapi kan kalau kayak tante dulu kan Santa, memang tante dulu rajin tante ibadah pemuda. Tante yang pergi sendiri, cari sendiri gereja. Nah situlah tante bertumbuh. Malam minggu tante nggak pernah bertandang pemuda. Ya positif semua ya. Iya. Itu saja pun Amang sudah kita kerjakan. Mau banyak kali cobaan hidup awak. Iya. Iya Santa. Kadang mau yang mandi lewat kak. Ya Tuhan. Puasa itu ini banyak kali cobaan awak ya. Semakin banyak cobaan itu Santa, semakin ketuaan kita kan makin banyak cobaan itu. Tetapi di situ ketika kita mengalami pencobaan itu ada kekuatan Tuhan kasih. Nah setelah itu ada kemenangan. Nah di situ kita memang iya ya. Kalau aku tinggalkan kian ini kian yang terjadi sama aku, rusakkan lagi kehidupanku. Dulu masa-masa kami emang kak di Medan itu kuliah, kenapa dia kuliah malam? Kami dengar yang rumah. Rupanya dia, kuliah pagi, malam dia kerjanya di diskotik. Kuliah pagi dia. Iya lama. Ditanya apa kerjamu? Supaya ada bantu kuliah katanya. Nggak tahu kan gua kan diskotik emang. Tahu apa kerja nggak di diskotik kan? Kalau nggak melayani minuman, entah melayani para itu ya nggak tahu kita. Godaan pasti ada di dalam kan? Jelas. Laki-laki yang masuk ke dalam itu pasti laki-laki yang brengsek. Yang berduit pula. Apalagi kota Medan. Disitulah memang tante dulu Santa mendengar itu agak mereka gitu kehidupannya agak jantungan juga awak kan, karena kehidupan awak kayak gitu. Berarti bersyukurlah awak bisa kayak gini ya. Jadi gitulah awak. Timbul bersyukurlah Allah. Oh iya, mama awak di kampung cari uang kayak kali, jualan tiap pagi, keluar subuh pagi, tapi nggak kuliah, nggak masuk kuliah. Kasihan kalah mama awak tuh. Begitulah pikiran awak Santa. Itulah kok kita di dalam Tuhan, pergaulan dengan anak Tuhan, pikiran kita positif. Jadi dijauhkan Tuhan kita Santa dari hal-hal yang negatif itu, kan? Bukan seperti tante bilang tadi kan, begitu banyak di sekitar tante ini cobaan. Itulah teman tante yang
Dia kerja diskotik, suka cabut, tak pernah cek tugas. Nah pertanyaannya, Tante Kusila ini, enggak lah, usaha. Sementara kan kawan kita itu kan berdatangan bukan hanya Kota Medan, ada yang dari contohnya ada dari Pekanbaru, ya kan, ada yang memang orang sekitar Medan, ada dari Balige, Tarutung, kemana lagi. Pokoknya kami satu kelas itu Kak, berbagai daerah. Bertemu lah kan. Nah, itulah. Tapi karena kita tadi rajin bersekutu tadi kan, Santa ikut pemuda, kebaktian setiap hari Sabtu, ikut doa-doa doa-doa puasa atau doa malam, itu membangun apa kita. Jadi dijauhkan Tuhan kita dari hal-hal yang apa. Banyak kali loh. Aku mau tempat-tempat kos itu Kak, ada nggak beres? Iya. Bermasuk anak laki-laki ke tempat kosnya, awak ikuti itu. Apalagi daerah apa kan? Padang Bulan, Pasar 1, Pasar 2, anak kos semua di situ. Simpang Kampus, anak kos semua di situ. Orang daerah kampus. Daerah Medan. Dekat ke kampus Iya. Kompleks Pamen itu kan sebelum Sumber, Pajus. Nah, situ lagi Santa. Bermasukan. Tapi untunglah kan kalau kita bergaul dengan Tuhan, kasih Tuhan cari tempat kos yang ada hidup semangnya. Kalau jam sekian nggak boleh keluar. Bagus juga hidup semang seperti itu. Iya. Batas jam 10. Keluar kalian 10, tutup gerbang. Bagus juga kan kita bilang. Mereka yang bagus juga mengantisipasi kita supaya tidak liar. Membantu mengawasi. Iya. Nah, Yang kebaikan iya. nak bilang kan. Santai gitu kalau di luar kota kan cari anak-anak Tuhan teman-temannya. Karena di sana pasti hal-hal positif lebih banyak lah daripada orang-orang dunia kan. Pola pikirnya pun pasti berbeda. Mereka pasti cinta Tuhan, pasti ikut doa, ikuti aja semua, nggak apa-apa, belajar di sana. Karena mana kita kan gitu. Di Iya. Bandung tuh Belajar buat di sana. semalaman. Iya. Di Bandung sana orang Cina udah bertobat. Di showroom gua. Dia aja baru apa ya dua semalam dia apa berlaku showroom ini. Dia apa kali itu Pak? Istimewanya kami. Enak itu ikut kawan. Ayo pelayan ke sana yuk, seru makan kan. Ayo. Aku pernah ditolak ikan Kalau kos. ngarang tapi dia bukan ngarang. Ngarang. Tiga malam aku situ puasa. Wah, itu aku silakan kan. Masa aku, masih ada kasus lagi aku di situ kan. Tapi aku udah kenalin yang pesantren ini. Tahu aku dia sudah berkeluarga. Jadi itulah pikir aku ke apa? Ke Ungaran. Kan di situ kan di Ungaran itu taman Kesmani ada ruang-ruang doanya itu. Ada kayak apa ya kayak itulah taman Kesmani kan ada tempat ruang apa doanya. Ruang doanya. Nah, bebas kita berdoa. Kita sendiri yang mau kita sendiri yang tong kamar-kamar yang dibuat kan. Bawa gunung-gunung lagi kan. Jadi berdoa ke Tuhan. Aku sengaja Tuhan berpuasa Tuhan enggak makan 3 malam untuk melepaskan pikiranku daripada aku bilang ini Bapak Sandeni. Iya, supaya jauh aku dari Tuhan. Kalau memang apa Tuhan jauhkan Tuhan, jangan dijodohku Tuhan. Aku bilang yang itu sama Tuhan. Sampai pikir aku sama ada juga itu kan di sini kok dibilang dulu Apolos, si Apolos namanya kan purba ompong dulu itu bertobat di Jakarta kali itu bandit sebanding-banding di Jakarta sana. Tapi udah bertobat dia kan, bang semula dilayaninya yang di Bandung sana di Jakarta nggak, pokoknya pulkan dia melayani Tuhan, nggak kerja dunia lagi. Alkitabnya itu biar tahu mama ya ini Alkitabnya ini tebal sekali karena tiap hari dibaca ya kan. Kayak kita ini kan masih tipis lagi kan karena boleh bilang agak-agak apalah tebal kali Alkitabnya ini. Setiap saat dia baca Alkitab ini dibawa oleh kok melayani. Itulah apanya. Aku bilang ke Tuhan jangan kasih aku ini Tuhan, jodohku Tuhan, aku lagi sama Tuhan kan. Nah, 3 malam aku apa sih dulu doa puasa. Terus uang pun nggak ada lagi di tangan kan. Pulang lagi kok ya, aku mau melayani lagi sana ke Jogja kan di ini kan. Ini itu Sipur Bombong ini. Pulang itu ke Jakarta ya ke Bandung kan ini. Pulang aku sendiri, nggak ada uang dikasihnya. Uang pun nggak ada lagi ya kan. Dari mana dong? Ada punya ongkos saja dikasihnya. Uang makan nggak ada dikasihnya. Nanti Tuhan nanti kasih Tuhan nanti itu uang apa itu berkati Tuhan yang nanti itu katanya kan. Ya itu pulang aku sendirian aku pulang bawa tas aku ke depan. Sekali gini sekali aku ya Tuhan sekali aku Tuhan tak ada uangku kan oleh aku pulang gitu. Jadi kan berapa
Aku tengok di sampingku adalah botol aku yang belum dia apalagi belum dipegang, belum dia apalah, belum diminum kan. Tengok ke sana kayak kata Tuhan kayak gitu, tengok ke sana. Ambillah itu katanya. Aku dingin pula itu kan. Yang botol apa itu? Tengok, ada siapa ini aku bilang. Nggak ada orang. Dia apa itu kan di apa itu di bangku itu kosong. Tapi ada aku di situ. Ada orang yang duduk situ. Aku tanya sama tentang apa itu kan sama teman-teman yang di depan itu di bis itu. Bro, ini punya siapa tadi ini bro? Enggak ada punya kita itu kata gitu. Punya sas enggak kata gitu. Puji Tuhan barangkali ini mungkin. Mau aku bilang tahu apa? Bumi belakang. Saya belum simpan lagi. Sampai aku ke apa di Bandung. Itu pun naik beca aku mau ke Lele Panjang di situ tentang rumah itu ini kan. Ya bisa aku Lele Panjang. Berapa mas ke Lele Panjang? Segini neng kadang gitu. Pas pula uangku di sisi gitu. Enggak ke orang lagi mang kan. Enggak neng kadang gitu. Dia naik lagu sampai lagi di rumah. Sampai di rumah. Dia kan tahu udah itu om mana melayani lagi di Jogja ada bilang gitu. Oh iya kan. Dan itulah ceritanya. Kenapa lah? Terus mungkin nggak apa lagi aku kan apapun di Jakarta pun aku disiksa, diapain sama keluarga aku, sama idaku. Enggak adanya aku minta uang sama dia, mau permisinya aku sama itu ini kan. Enggak pulang ngelakuin itu kan. Nah, tahu ini dengan ini dekat bulan ini. Manggil saya kok tuh ada, itu dia deh kayak gitu. Ini ada rumah deh. Enggak lah, enggak mau pulang, aku bersih pulang, aku bilang. Pulang aku dari pintu kan, dijambaknya saja, aku bisa jatuh kayak gini, aku dijambaknya. Manggil saya kok kan, enggak ada itu, dijambaknya aku. Datanglah itu yang meninggal ini kan, si Wilson namanya. Datang, kenapa itu kali gitu? Dijambak itu aku, kenapa entah itu lawan? Enggak, aku ingat Tuhan tuh. Kalau kau dipukul dan kau balas, malah kalau kau dirikan pakai di kanan kasih berpikirin, itu ingat aku tuh, ibu kali itu ini akan gitu. Ya, mana di mana dia kata gitu. Ibu kali itu ini akan gitu. Mana di mana di buka bolon itu kan? Enggak dibilangin lagi akan kan? Mana buka bolon itu? Pertimbangan langsung. Mana di buka bolon itu kata gitu? Kan dibilang udah letak pulang lagi letak pulang gitu. Enggak ada mesej lagi aku sama itu letak pulang lagi letak. Aku bukannya ada minta uang aku sama itu permisi aku sama itu, dia bilang minta uang. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau nggak gitu, nggak ada itu. Kayak gini kan ada kepala aku dijawab dia, tapi mau lupa kalau ada yang begini. Jadi sangka lagi bicara. Kenapa? Ayo sangka bicara. Entah. Ayo sangka. Bilang sama aku dengan bapak. Saya. Yang ku alami kan masih duniawi. Oh iya. Susah membangunkan di sini. Nanti kalau aku ceritakan, lain cerita komedi pengacara kita ini kan. Itu tadi bilangnya kan, dan kirim dia tuh akan ada anak dia abang kata gitu kan, kirim sama itu si Sandra. Bah, mantap budak, puji Tuhan katanya. Kirim videonya itu kan, Kesaksian itu. wah, enggak itu. Dia kayak gini, itu mudanya biasanya kan, malah lapak dibikinnya orang. Banyak yang kirim itu sama saudara di apa di Malang, dia apa di Jakarta. Wah, mantap budak ya, puji Tuhan budak katanya gitu. Datang lagi ya, parang dia, bah, yang berkesaksiannya Manggori itu Namboro katanya gitu. Oh lo, aku bilang, mana yang lewat di mana 2 minggu dah lewat, aku bilang, bah, nah puji Tuhan mati Namboro katanya gitu. Dari yang Suruh tadi datang kita dapat cobaan kan heran orang. Makanya tujuh anak-anak itu kan, bah, katanya gitu. Iya, Mantap ya. ya udah, nah gitu. Sebenarnya belakang nggak nyangka belakang. Ya namanya pekerjaan Tuhan siapa yang bisa Kasih menentukan? Tuhan itu sama dia. Memang luar biasa bilang Tuhan Yesus ini. Lu punya apa anda kan? Sedangkan lumpuh sebelah gara-gara stroke diobati, latihan di dalam, latihan di laut 17 bulan hanya 70% pulih. Apa lagi total? Lah kapan lagi sembuh Iya. Rupanya
Satu detik tuntas. Itu kerjaan Tuhan. Nggak bisa dihitung. Itulah memang kalau semakin kita bergaul dengan Tuhan kan ada aja kita melihat karya hal yang tidak ada pikiran kita Allah bekerja ya. Cuman bedanya kalau di masyarakat banyak orang bilang bagi orang Batak kan segala di pergaulan biar rusak. Lagunya kan ada. Iya kan? Mereka bilang itu Tapi yang untungnya salah satu dari mereka ini ada yang menyimak dua aku itu. Sudah untuk jenisnya katanya. Sudah berarti mereka tahu kuasa Tuhan Yesus kan? Orang jelas kerjaanku. Berarti orang sudah mana juga. Iya. Dia tahu pakai itu. Kalian. Sudah untuk jenisnya katanya. Udah. Jadi ada juga manfaatnya aku berteriak. Itulah cara-cara yang luar biasa ya. Apa itu rusak demi persahabatan. Nah itu yang paling parah kan. Nah itu dia karena Setidaknya pergaulan. mereka mengetahui atau mengakui ada Yesus. Itu ya. Oke, itulah materi kita malam hari ini. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Dan kiranya terus kita solusi dari semuanya kan mungkin tadi poin pertama karena pergaulan akibatnya ini sesat, karena pergaulan rusak kebiasaan yang baik, karena pergaulan berdosa. Solusinya gimana? Ayo kita bergaul dengan Tuhan, sering mendengar khotbah atau renungan-renungan atau mendengar puji-pujian, dan semakin banyak hal positif yang kita dengar semakin terbangun kita. Itu juga sebaliknya, semakin banyak kita dengar hal atau nonton yang tidak baik, yang kita dengar tidak baik, itu juga mempengaruhi kita. Jadi malam hari ini biarlah melalui materi yang kita dengar sama-sama kita semakin diubahkan oleh Tuhan, semakin banyak luangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami syukur pada malam hari ini Tuhan. Mana kami telah selesai Tuhan. Sering daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak kehendak ya Tuhan Yesus. Ingin kami hanya berdampingan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dengan firman-Mu ya Tuhan yang semakin dekat lagi di hati kami Tuhan. Dan kami bisa melihat dari pergaulan mana yang baik dan mana yang tidak ya Tuhan. Yang percaya Tuhan urapan-Mu tidak terjadi buat kami pribadi lepas Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Mengesahkan kami Tuhan, memberikan persembahan berkenan di hadapan di hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus telah berdoa untuk segala nama. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Amin.